Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhnafian Hafizah Aska dengan NIM 164250024. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas kajian tentang potensi dan tantangan penerapan eh, teknologi carbon capture storage and utilizations pada industri migas di Indonesia. Tentunya pada aspek ekonominya. Nah, lapangan atau industri migas di Indonesia itu masih menjadi salah satu tulang punggung penghasil sumber energi di Indonesia. Juga merupakan salah satu penghasil emisi karbon dioksida terbesar. Nah, di sisi lain Indonesia itu telah berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca atau emisi karbon melalui target National Determined Contribution dan juga Net Zero Emission tahun 2060. Nah, target ini akan sulit dicapai jika hanya mengandalkan transisi ke energi terbarukan dan efisiensi energi. Oleh karena itu, teknologi CCUS ini, Carbon Capture Utilization and Storage ini dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi emisi karbon langsung ke titik sumber penghasil karbon tersebut. Dalam konteks ini adalah lapangan migas. Seperti itu. Nah, untuk konsep dasar CCUS itu sendiri adalah CCUS ini merupakan peningkatan dari CCS, Carbon Capture Storage, di mana CCUS ada U di situ untuk utilizations, di mana karbon itu tidak hanya ditangkap lalu disimpan ke formasi batuan, tetapi juga dapat di-utilization atau dapat dimanfaatkan kembali untuk sesuatu hal yang lebih penting gitu. Misalnya dalam konteks lapangan migas kali ini bisa untuk enhanced oil recovery atau EOR itu. Jadi untuk meningkatkan atau mengaktifkan kembali lapangan migas yang sudah tua, yang sudah lama tidak beroperasi itu dapat meningkatkan produksi lagi, dapat menghasilkan produksi minyak lagi yang berujung pada peningkatan pendapatan negara. Seperti itu. Nah, jadi bahasan kita kali ini adalah mengapa sih teknologi CCS ini, Carbon Capture, Utilization, and Storage ini masih belum optimal di lapangan migas Indonesia penerapannya itu. Jadi menurut kajian itu mengatakan bahwa kendala utama penerapan teknologi CCS ini adalah ada pada aspek ekonominya. Jadi biaya penerapan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage ini sekitar $59 Amerika Serikat untuk per ton karbon dioksidanya. Sementara untuk pajak karbon dioksida di Indonesia itu sendiri hanya sekitar $2 Amerika Serikat per ton karbon dioksidanya. Sehingga banyak industri-industri migas masih lebih memilih membayar pajak karbon ketimbang berinvestasi pada penerapan teknologi CCS ini. Gitu. Nah, selain hal tadi juga ketidakpastian regulasi dan tingginya investasi di awal itu juga berpengaruh pada penghambatan penerapan teknologi CCS di lapangan migas Indonesia ini. Nah, selain hal-hal kendala-kendala tadi, itu kita di Indonesia ini juga punya potensi yang sangat besar dalam penerapan teknologi CCS. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak lapangan migas yang sudah mature, yang sudah tua, atau yang sudah tidak beroperasi kembali. Dengan mengintegrasikannya dengan CCS, dengan karbon dari CCUS ini, kita dapat meningkatkan lapangan-lapangan tua tadi, sehingga dapat berproduksi kembali, dapat menghasilkan bahan mentah lagi, yang nantinya akan berujung pada peningkatan pendapatan negara. Karena integrasi dari EOR, Enhanced Oil Recovery tadi, yang sudah dibahas, itu dapat membuat lapangan migas yang sudah tua, yang sudah tidak beroperasi itu dapat menghasilkan minyak kembali. Seperti itu. Karena kan infrastruktur migas di lapangan-lapangan tersebut sudah tersedia, tinggal cukup mengintegrasikannya saja ke CCUS. Seperti itu. Nah, memang teknologi CCS ini punya biaya yang cukup tinggi ketimbang
mitigasi emisi lainnya. Tetapi balik lagi, teknologi CCS ini punya keunggulan tersendiri. Yang pertama tadi, bisa meningkatkan apa, bisa bisa meningkatkan, lapangan tua yang sudah mati, bisa memproduksi bahan lagi, sehingga nanti dapat pendapatan lagi, pendapatan negara semakin meningkat. Jadi biaya investasi CCS, modal investasi untuk penerapan CCS itu bisa ditekankan. Lalu yang kedua itu, teknologi CCS ini dapat, eee, apa ya, dapat menangkap karbon pada sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, sehingga karbon-karbon itu lebih mudah ditangkap oleh si CCS ini, seperti itu. Jadi kesimpulannya, teknologi CCS ini, dia terhambat dikarenakan secara pada aspek ekonomi dan secara regulasi, terhambat karena 2 hal itu. Tapi di Indonesia ini punya sangat sangat punya potensi yang besar untuk menerapkan teknologi CCS ini. Jika teknologi CCS ini bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan baik, tentunya hal ini dapat meningkatkan, pendapatan negara bahkan, jika dimaksimalkan dengan baik. Karena kita punya banyak lapangan migas yang sudah tua, biaya modal dapat ditekan karena hasil produksi minyak yang diintegrasikan oleh teknologi CCS itu sendiri. Jadi kesimpulannya itu, teknologi CCS ini, bukan sebagai pengganti upaya mitigasi lain, tetapi sebagai pelengkap strategi mitigasi emisi lainnya. 2 hal yang bisa kita dapatkan jika, penerapan teknologi CCS di Indonesia ini maksimal. Yang pertama adalah, pendapatan negara surplus jika bisa dimaksimalkan dengan baik. Hasil integrasi dengan, lapangan-lapangan tua dan teknologi CCS ini. Yang kedua, tentunya target pengurangan emisi di Indonesia itu bisa dicapai dengan mudah karena karbon itu bisa ditangkap oleh CCS ini dengan secara baik. Baik, cukup sekian dari saya. Eee, Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan, salah pelafalan, atau salah informasi dan lain hal sebagainya. Saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.